sekarang ini selain fokus menjadi ibu, saya juga sedang mempersiapkan buku keempat tentang media sosial, tetap bekerja sama dengan sahabat saya Nadia Mulya. Sebenarnya aku bukan fashion journalist, aku picture journalist. Jadi dari dulu memang udah terbiasa untuk menulis. Dan memang di majalah tempat aku dulu bekerja, mungkin karena kekuatannya aku tuh memang di lifestyle ya. Jadi aku memang diarahkan untuk menulis tentang artikel lifestyle yang pokoknya tentang yang lagi happening, pokoknya yang berbau agak gaul, selalu yang biasanya itu aku yang dikasih terus gitu. Nah setelah itu aku kan setelah aku hamil, aku memutuskan untuk berhenti bekerja yang benar-benar 9 to 8, 9 to pokoknya itu deh kan. Dan sekarang ini kan Jakarta juga macet banget. Akhirnya aku juga mulai masuk tuh ke dunia arisan. Di sana juga ketemu lagi sama Nadia Mulya. Nah, walaupun aku juga udah berhenti sebagai penulis yang bekerja di majalah, aku tetap aktif sebagai kontributor juga. Karena aku ngerasa kalau emang udah calling aku tuh adalah menulis gitu loh. Nah, terus Nadia akhirnya ngajakin juga kan, dia bilang gimana nih kalau kita nulis tentang arisan gitu. Soalnya pas waktu tahun 2012 itu emang lagi happening banget arisan tuh, yang pokoknya gimana ya, yang pol banget deh. Itu baik dari waktu itu pasti pakai fotografer, terus udah gitu dandanannya juga pokoknya maksimal banget. Kita sih sebenarnya berdua tuh ikut arisan tapi agak takjub juga gitu melihat fenomenanya yang arisan itu pas itu narsis dan eksis gitu loh ya. Terus waktu itu juga kayak belum ada yang nulis tentang hal itu. Ada kan waktu itu film arisan gitu, cuman belum begitu detail. Terus aku bilang sama Nadia, gimana kalau kita combine juga tentang kehidupan sosialita. Karena kan arisan goers sama sosialita waktu itu dunianya juga sama-sama aja gitu loh kan. Waktu itu apalagi belum zaman tuh yang kalau sekarang mungkin lagi udah blogger gitu ya edisinya sekarang. Kalau dulu tuh pokoknya yang lagi naik banget tuh emang arisan dan juga sosialita gitu pas saat itu. Jadi akhirnya ya tertarik untuk menulis itu gitu. Kalau kita berdua sih kayaknya emang udah dapet ya chemistry-nya, itu yang penting nomor satu itu dulu. Yang enaknya sih karena kita berdua tuh kalau untuk mempersiapkan launching akhirnya ribetnya berdua gitu. Kalau sendiri kan ya mungkin gimana ya, ada saatnya aku lagi up, nanti Nadia lagi down, jadi kita tuh saling ya gitu deh, ada yang gas, ada yang ngerem, jadi saling mengisi lah bisa dibilang satu sama lain. Udah gitu juga enaknya kalau aku lagi misalnya idenya lagi apa ya, kan ada writer's block, nah itu nanti Nadia tuh yang ngasih masukan, jadi ya enaknya gitu, jadi kita berdua jadi benar-benar bisa saling mengisi gitu loh. Dan serunya lagi juga karena ya emang kita mungkin walaupun gaya menulisnya agak beda, cuman kayaknya otaknya tuh sebenarnya sama gitu untuk urusan-urusan yang pokoknya kita emang gaya menulis kita tuh waktu itu maunya yang santai, ada sarkastiknya tapi tetap yang jadi gimana ya, santai tapi masih tetap ada isinya dan bener-bener mengcover emang yang kehidupan yang sosialita baik dari buruk maupun ininya. Sebenarnya kalau yang kelas atas tuh lebih yang pertama aja sih. Kalau yang kedua dan ketiga itu kita juga ngapain sih, nggak perlu juga yang terlalu kalau menyentuh hanya kelas atas itu kan akhirnya yang bisa menerima juga hanya satu kelas aja, sementara kita kan pinginnya diterima oleh seluruh masyarakat gitu. Kalau yang kenapa yang pertama yang kelas atas itu karena emang waktu itu kayaknya fokusnya lagi di sana. Kita kan juga enaknya tuh mengcover sesuatu yang belum pernah dibahas. Dan emang waktu itu pokoknya buku itu menurut aku emang lumayan pecah banget sih, karena sampai sekarang ya di antara 3 buku itu emang yang bestseller adalah yang, karena kayaknya orang-orang mungkin kepo kali ya kehidupan kelas atas, dan kebetulan aku dan Nadia juga masih ada di circle itu. Jadi kalau kita untuk menuliskannya juga kayaknya kita masih, karena kita ada di sana, kita juga nggak kayak sok tahu banget, karena kita juga kadang emang ada di situ juga, emang kenal dengan circle itu juga. Jadi mereka juga bisa menceritakannya juga lebih apa adanya gitu loh. Kalau misalnya dari yang maksudnya yang terlalu berbeda kan mereka juga nggak bisa menceritakannya terang-terangan gitu. Sekarang ini sih masih,
Tapi terus terang kalau yang dulu itu kan pas awal-awal emang aku tuh emang niatnya riset gitu. Jadi emang masuk ke arisan yang mungkin yang sekarang ini aku nggak bakal masukin gitu. Karena kalau kita hanya ngelihat dari, misalnya kan sekarang aku masuk tuh emang arisan yang memang gaya hidup sama kapasitasnya emang cocok lah sama aku. Kalau aku cuma lihat dari satu sisi kan nggak fair gitu loh. Itu hanya, jadi kalau aku emang potret dari berbagai macam arisan, apalagi waktu itu yang spekta banget, yang heboh-heboh banget, emang pernah aku ikutin lebih karena mungkin alasan riset dan mungkin pas pertama aku ikutin ya nggak apa-apa, cuman lama-lama kalau jalannya waktu emang akhirnya nggak srek gitu loh. Jadi ya sebaiknya ya udah akhirnya mundur juga gitu. Sebenarnya ya lebih kayak kongko-kongkonya ya, dari ngebuat kadang-kadang kan kehidupan jadi ibu kan ya perlu juga lah kadang-kadang booster, ngebuat kita moodnya juga. Kalau ketemu teman-teman wanita sharing itu bisa ngebuat dari yang bad mood tuh jadi good mood. Terus lebih pertama sih karena itu, terus kedua juga ada sih teman-teman juga yang memakai arisan untuk untuk berbisnis, itu juga ada. Cuman kalau aku sendiri enggak, lebih ke networking, terus juga berbagi informasi. Ya lebih karena alasan itu sih kalau aku. Sekarang ini aku malah lebih tone down. Dan tak tone down tapi juga lebih casual gitu loh. Kalau zaman berapa ya, 8 apa 10 tahun yang lalu tuh kayak bajuku tuh lebih yang colorful atau terus juga lebih dress yang gimana. Kalau sekarang sih malah lebih santai. Terus kalau dulu tuh masih pakai hak tinggi terus. Kalau sekarang ini hak tinggi karena lagi pemotretan. Kalau enggak biasanya udah jarang banget, kecuali kalau lagi misalnya kawinan atau event ya. Kalau aku sendiri suka gayanya tuh yang effortless, modern, terus comfortable sih yang penting sih. Pokoknya terus yang bisa benar-benar mencitrakan aku yang sebenarnya gitu loh, bukan yang terlalu berlebihan atau glamor gitu. Kalau untuk luar negeri aku suka Dior. Terus kalau misalnya untuk baju itu lebih kalau untuk tas dan sepatu ya. Terus aku juga suka Chanel. Kalau untuk brand-brand yang lebih santainya aku suka Saatchi, suka opening ceremony, suka Face Shazam. Terus kalau untuk Indonesia aku suka Barli Asmara. Terus aku juga suka Rinda Salmon dan Raiki itu apa ya? Huntingsfield kalau nggak salah deh. Karena aku lihat ini kredibel. Terus aku juga kemarin ini sempat follow Instagramnya juga. Aku lihat ternyata loh teman-temanku juga banyak nih yang emang teman-teman yang ternyata juga follow. Terus ya aku harap juga bisa aku bisa berkontribusi yang baik. Ya kita inilah simbiosis mutualisme lah. Thank you for watching and please subscribe Banana Nina ID for more interesting video from Banana Nina. Bye!